satu hal yang aku sadarin dari Jepang itu dia selalu banyak gini ya plastiknya. Ini anpan. Jadi ini isinya kacang merah, enak banget. Nah, jadi tuh akhir-akhir ini gue sebenarnya lagi struggle banget sama quarter life crisis kayaknya ya. Sebenarnya kayaknya sesuatu yang bakal dihadapin sama siapapun ya. Bahkan teman-teman gue yang udah sukses sekalipun, mereka ngalamin quarter life crisis ini. Dan makanya nggak ada orang yang sebenarnya bisa kabur atau bebas penuhnya ya. Cuma sekarang pertanyaannya adalah gimana kita berhadapan sama situasi ini. Definisiin dulu kali ya quarter life crisis itu apa. Nah, quarter life itu berarti kalau bagi kebanyakan orang artinya kan seperempat kehidupan ya. Jadi bisa jadi di umur biasanya itu 22 sampai 30 itu orang mulai ngalamin yang namanya quarter life crisis. Jadi di umur-umur ini tuh orang udah mulai mempertanyakan banyak banget tentang dunia, tentang kehidupan, tentang dirinya sendiri, dan orang mulai masuk krisis. Karena dia nggak tahu sebenarnya apa yang bakal terjadi. Semuanya tuh mikirin tentang entah masa lalu yang diromantisasi atau masa depan yang diandai-andaikan. Mungkin ada beberapa hal yang bisa memicu triggernya itu ya. Kayak buat gue setidaknya itu adalah dengan ngelihat orang lain lagi ngapain. Ini agak susah karena kalau misalnya kita ngelihat orang lain terus ya kita nggak bakal bener-bener ngerasa sepenuhnya bahagia atau cukup sama hidup sendiri. Karena kayak yang kita tahu semua orang pasti ada aja orang yang lebih dari kita dari aspek apapun. Itu nggak bisa dihindari. Jadi gue ngeliat nih kalau misalnya gue selalu ngeliat keluar ya, rasanya itu agak susah buat diterima. Kenapa? Bedanya sama 5 tahun lalu katakan masih SMA ya. Pas masih SMA tuh kita kayak masih penuh harapan gitu kan rasanya. Kayak, oh selama saya berusaha nih selama 4 tahun, masa depan akan bisa saya gapai. Tapi sekarang, kita udah hidup di masa depan itu. Jadi pas kita belum jadi apa-apa sekarang, atau kita gini-gini aja, atau nggak ada kayak prospek masa depan yang menjanjikan, itu ngebikin kita ngerasa kayak, ini doangkah hidup saya? Atau apakah ternyata semua yang saya impikan dulu itu nggak bisa dicapai? Apakah ini udah saatnya saya berdamai dengan situasi mau gimana pun dia? Terus satu hal yang gue alamin selama quarter life crisis ini adalah ketemu sama yang namanya privilege shock atau wealth shock. Nah sebenarnya soal privilege dan wealth ini ya, fakta bahwa orang-orang itu didukung sama, ini kok ribut banget binatang-binatang ya? Jadi itu biasanya soal privilege nih, fakta bahwa orang-orang itu udah punya latar belakang yang beda-beda, yang bikin kompetisi di antara kita semua tuh nggak relevan sebenarnya, karena usaha kerasmu itu bisa jadi nganterin kamu dari 0 ke 3, tapi usaha yang sama itu nganterin orang dari 4 ke 15 gitu. Jadi ada faktor-faktor X di situ yang di luar dari kontrol kita dan kita nggak bisa ngapa-ngapain di sana, dan itu yang jadi privilege. Yang mana dari dulu sebenarnya gue udah nyadarin ini bahwa oke, tiap orang tuh punya privilege-nya masing-masing ya, kita cuma bisa bermain dengan apa yang kita pegang saat ini. Dan itu adalah aspek yang realistik ya, atau realistis dalam managing kartu yang kita pegang. Jadi gue kan suka pakai analogi nih, kita tuh punya kartu yang kita pegang, dan kita harus bermain berdasarkan kartu yang kita pegang itu. Artinya adalah ya dalam kehidupan nih, anggap aja lah kayak kehidupan itu main kartu lah ya. Jadi kita punya misalnya Uno, ada yang warna ini, warna itu, angka ini, angka itu. Nah dalam hidup kita kan nggak bisa milih nih mana kartu yang kita pengenin. Kita cuma punya apa yang kita punya saat itu, dan kita cuma bisa ngeluarin apa yang bisa kita keluarin dari daftar yang kita punya. Gue udah tahu sebenarnya kita tuh harusnya main kayak gitu kalau ngomongin hidup ya, tapi akhir-akhir ini pas gue masuk fase quarter life ini mungkin agak susah nerimanya, karena kalau misalnya dulu itu gue ngomongnya atau gue mikirnya kayak, oh selama gue mainin kartunya benar itu bisa jadi luar biasa banget hasilnya. Tapi akhir-akhir ini kayak ternyata kalau misalnya gue mainin kartunya bener sekalipun, banyak banget orang di luar sana yang tanpa harus mengeluarkan kartu apapun udah bisa 5 langkah, 10 langkah, bahkan 15 langkah di depan gue. Dan itu yang bikin kayak ngejelep gitu. Jadi apakah gue bener-bener terlahir demikian gitu? Maksudnya terlahir dengan batas atas yang sudah ditentukan, dan gue yakin ini momen yang bakal pas sih bagi semua orang ya. Kayak namanya kan quarter life crisis ya, pasti ada momen adjustmentnya gitu. Gue juga kemarin sempat nanya ke orang yang udah umur 30-an yang nge-follow instastory gue yang udah ngelewatin fase ini, mereka apa yang mereka lakuin dan semacamnya, dan kebanyakan kayaknya bilang ini semua tentang waktu sih. Nanti kalau misalnya waktu udah berlalu juga kamu sadar bahwa kamu cuma nyapain diri aja, dan kehidupan bakal terus berjalan. Jadi kalau dulu mungkin tuh rasanya aman karena ya kita udah dikasih tahu apa next stepnya. Dari kelas 10 ke kelas 11, 11, 12, 12 kuliah, kuliah kerja. Nah terus kalau udah lewatin semua itu, apa selanjutnya buat kita? Nah di sini agak sulit buat tentuinnya. Dan makanya orang tuh banyak banget ngalamin kayak kebingungan identitas di fase ini. Terus ciri-ciri kedua dari quarter life crisis ini yaitu adalah directionlessness. Nah directionlessness ini adalah perasaan kalau lu lagi kehilangan arah. Dan itu gue rasain banget. Karena gue benar-benar nggak tahu dari titik ini
gue pengen kemana lagi ke depannya. Karena semuanya itu pengen gue pilih, dan rasanya kalau gue pilih A, gue bakal rugi karena nggak milih B. Gue pilih B juga rugi karena gue nggak milih A. Katakan nih sekarang gue lagi tensi antara gue mau bangun karir public figure atau karir orang biasa gitu. Artinya gue kerja di kantor dan semacamnya. Dua-duanya punya opportunity cost yang gede. Kalau misalnya gue mau bangun audience, ya kemungkinan besar gue harus merelakan 1 tahun 2 tahun kerja gitu. Cuma kalau misalnya gue kayak gitu, artinya gue nggak bisa ngumpulin pengalaman yang cukup untuk nanti misalnya gue pivot kalau misalnya gue mau masuk kerja kantoran. Karena ya jujur aja, pekerjaan sebagai public figure itu sangat-sangat melelahkan secara mental ya. Ya pastilah tiap-tiap pekerjaan punya struggle-nya, dan ini adalah posisi yang privilege ya untuk bisa bilang. Coba yang kayak kita tahu kan, public figure itu selalu naik dan turun tergantung musimnya. Nggak ada orang yang stabil sama 50 tahun gitu, nggak ada. Kecuali mungkin top 1% lah. Tapi itu kan nggak realistis untuk semua orang masuk situ kan. Nah jadi gue tuh ngerasa kayak apa ya, gue bikin video YouTube tuh 5 tahun yang lalu, dan gue udah ngerasain kayak ngelewatin momen puncaknya. Dan kalau lu udah ngerasain nyampe momen puncak itu, kayak puncak keviralan kah, puncak sukses, yang lainnya sisanya walaupun masih bagus aja sebenarnya, itu kerasa kayak kurang, dan lu kayak pengen sesuatu yang lebih, pengen sesuatu yang lebih. Ini makanya kayak banyak banget ya child stars yang jadi depresi gitu. Kayak di Amerika tuh kan umum banget, misalnya dia terkenal sebagai anak kecil nih, udah ngerasain puncak ketenaran itu seperti apa. Nah, giliran ketenarannya ini mulai padam, dan pasti padam, itu agak susah buat manage-nya. Karena kita udah ngekaitin approval dan juga nilai diri sama matrix-matrix yang terkait sama ketenaran itu. Nah, mungkin gue lagi buat kesalahan itu juga sekarang sebenarnya. Karena entah kenapa ya, akhir-akhir ini gue kayak, oke, misalnya gue bikin konten tentang produktivitas, ya nggak mungkin selamanya orang bakal nonton tentang produktivitas kan. Kayak lucu aja, nih tahun 2020 orang nonton tips berhenti jadi males. Tahun 2025 dia nonton juga tips berhenti jadi males. Nah gitu, makanya gue oke aja sebenarnya kalau perlahan-lahan viewers gue menurun. Karena ya berarti ada masalah yang terselesaikan, atau mereka udah move on ke fase hidupnya, fase kehidupan berikutnya. Cuma di saat yang bersamaan gue kayak, kalau misalnya kayak gini melulu, ya gue nggak ada yang nonton lagi dong. Walaupun gue seneng ya ada masalah yang tersolve. Kalau misalnya gue nggak ada yang nonton, ya gue gimana hidupnya gitu. Gue gimana bisa ningkatin taraf hidup. Gimana gue bisa nikmatin mobilitas sosial buat diri gue sendiri. Nah ini agak susah gitu. Dan dulu mungkin gue juga dapat fulfillment ya dari bikin video tentang edukasi misalnya dan produktivitas. Karena dulu tuh nggak ada orang yang bikin video tentang ini. Kayak nggak ada yang ngomong-ngomongin soal productivity atau gimana cara jadi males dan cara berhenti jadi males. Nggak ada yang ngebahas video-video kayak gini. Dan makanya waktu pertama kali gue bikin video itu dapat banyak banget sanjungan kayak, oh akhirnya ada konten edukasi di Indonesia, oh akhirnya ada yang bahas tentang produktivitas di Indonesia. Tapi sekarang tiap 2 dari 3 orang yang lu temuin di kuliah itu semuanya bikin video tentang entah beasiswa, entah produktivitas, entah apapun itu. Jadi gue ngerasa ini marketnya udah sangat saturated, dan orang-orang udah bosen dengerin tips cara jadi produktivitas, tips dapat beasiswa gitu. Karena oke, we know. Dan di usia platform yang kayak gini, semua platform tuh rasanya udah jadi kayak apa ya, menjadikan kreatornya kayak komoditas. Komoditas tuh artinya ya ibarat nih kita pergi ke toko ya, kita beli tisu, kan kita nggak peduli itu tisunya mau brand yang mana, yang penting tisu aja gitu. Ya udah kita beli yang mana gitu. Kalau di posisinya konten kreator tuh sekarang algoritma itu memperlakukan kita dalam sebagai komoditas, dalam artian bahwa yang penting tuh sekarang bukan kreatornya, tapi apakah penontonnya dapat dopamine hits dari setiap konten yang muncul di FYP gitu. Dan jadi sebagai kreator nih kita harus selalu berusaha gimana caranya muncul di FYP orang, dan kalaupun muncul di FYP orang belum tentu orangnya ngebangun relationship yang personal sama kita. Karena bedanya kalau teman-teman lihat ya sama YouTube yang zaman dulu kayak atau semacamnya, itu kan kalau misalnya kita subscribe suatu kreator, itu kita emang bener-bener pengen subscribe. Tapi sekarang ya kita emang selalu ada yang ditonton ya di TikTok. Mungkin screen time kita naik juga gara-gara nonton TikTok mulu, YouTube Shorts mulu, IG Reels mulu. Tapi persentase konten kreator yang ngebangun hubungan personal sama kita itu kan jadi sedikit ya. Sekarang kita udah kayak, gue pengenin cuma ya nonton, dapat momen bahagia, dopamin, terus scroll lagi. Nah disitulah momen konten kreator ini jadi komoditas. Dan gue capek-capeknya untuk coba untuk ngikutin commodification itu gitu. Ya gue tahu kita semua harus
menyesuaikan diri dengan zaman. Tapi yang terjadi kan sekarang gara-gara ada komodifikasi ini, yang maju, yang dapat semuanya itu biasanya top 1% kreator. 90%-nya ya udah kayak gue gini jadi biasa. Dan dari ya rumus pasar sederhana aja sekarang jadi banyak banget supply kontennya kan. Jadi orang bisa memilih gitu, dan itu capek banget buat ngikutinnya jujur. Dan apalagi sekarang gue tinggal di luar negeri. Ya secara umum orang agak lebih susah relate aja gitu. Kalau lu di luar kayak misalnya gue tiap kali ada kesempatan kerja sama gitu agak susah karena ya gue di Jerman waktu itu, terus gue di Jepang. Nah sekarang gue jadi harus balik ke Indonesia lagi. Jadi gue sekarang jadi bingung banget karena rasanya apapun keputusan yang gue pilih enggak ngebawa apa-apa, dan gue nggak ngerasa sepenuhnya fulfilled dengan pilihan-pilihan yang gue punya sekarang dan juga keputusan yang gue buat. Gue bahkan sampai bingung gimana cara gue ngejelasin ini. Cuma ketika gue ngomong kayak gini tuh rasanya kayak gue udah nyia-nyiain 5 tahun yang gue punya sejauh ini. Karena waktu awal gue mulai konten ya, itu kan teman-teman gue masih pada, teman-teman seumuran nih, itu kan masih pada kuliah. Entah di kuliah tekniknya, kuliah kedokterannya. Dan dulu pas awal-awal, mungkin pas mereka penghasilannya masih nol nih kan. Mereka penghasilannya masih nol, gue udah ada penghasilan. Jadi gue kayak, oh kayaknya nih, ini adalah momen yang bagus, gue dapet head start dari orang-orang gitu. Jadi gue bisa ngebangun sesuatu dan gue bisa jadi 5 langkah di depan orang-orang. Itu dalam 1 tahun orang bekerja aja sebagai insinyur, apalagi kalau keluar negeri. Itu dalam beberapa bulan semua tabungan gue udah kalah jumlah. Selalu ada penyesalan, apakah gue waktu itu kurang memanfaatkan momentum ya? Apakah waktu itu gue lagi ada di puncak-puncaknya, gue terlalu nyaman, terlalu merasa bahwa ini momennya bakal gue pegang selamanya, bahwa gue akan selalu di atas selamanya, dan bahwa tren audience dan tren followers tuh bakal selalu naik kayak gitu. Nyatanya enggak kan. Cuma waktu itu gue udah kayak mungkin agak pasif satu ya, gue kurang banyak ngebangun jejaring di Indonesia. Terus gue gak kurang banyak mengambil inisiatif, kayak misalnya ada projects gue ambil gitu. Terus gue juga kurang memerhatikan soal gimana caranya gue bisa muter kembali ini uang yang udah gue punya saat itu. Karena kebanyakan yang waktu itu yang gue pegang saat itu kan gue pindahin ke travel. Jadi gue waktu itu travel ke banyak banget negara, kayak Amerika, Australia, India, Bangladesh. Dulu tuh gue mikirnya kayak, oh uang tuh bisa dicari. Cuma mungkin kebanyakan deh gue mikir kayak gitu. Jadi kebanyakan uang yang gue kumpulin langsung kepake ke sana gitu. Karena gue mikirnya, oke, uang bisa dicari, tapi energi gue nggak bisa dicari lagi gitu. Jadi mendingan gue pakai. Karena ya kalau gue tua duitnya banyak pun belum tentu bisa traveling. Kalau gue udah berkeluarga punya anak satu, agak susah juga traveling meskipun ada uangnya kan. Jadi gue pakein aja tuh semua buat travel. Cuma jadinya planning gue buat ngeputer uang ini lagi tuh hampir nggak ada gitu. Jadi ketika eventually ya, setelah 5 tahun, tiap YouTuber tuh punya rata-rata hidup 5 tahun lah, udah mulai redup biasanya. Gue kayak dumbfounded juga, mau kerja. Gue kemarin udah pilih jalur wirausaha, mau jalur wirausaha, gue ngerasa kemarin gue kurang investasi buat ngebangun sistem ke depannya. Ini yang bikin kayak stresnya tuh minta ampun banget. Ya gue tahu, gue percaya sama diri sendiri sebenarnya. Jadi gue selalu ngelihat ini tuh adalah fase yang bakal dilewati sebenarnya. Kayak banyak banget hal-hal yang terjadi di kehidupan gue sebelumnya. Ya dalam 1 tahun ada lah mungkin 2 bulan, 3 bulan di mana kalau di total tuh ya itu isinya cuma stres doang gitu. Kayak mempertanyakan tentang keputusan hidup sejauh ini. Merasa kayak nggak ada harapan di masa depannya. Tiap tahun tuh ada 2 bulan atau 3 bulan in total di mana gue mikir kayak gitu mungkin. Tapi gue tahu bahwa semuanya itu bakal berlalu. Jadi apa action plan gue keluar dari sini? Yang pertama, gue terima. Oke, gue bukan YouTuber luar biasa lagi. Oke, sip. Gue udah lewatin momen puncaknya. Oke, sip. Kedua, mungkin gue jadinya harus transisi bisnis model. Karena ini sebenarnya bisa kita observasi ya di selebritis atau di atlet-atlet dunia gitu. Biasanya kan mereka punya 5 tahun, 10 tahun main nih di puncak. Terus habis itu mereka bakal mulai ngelatih. Bakal mulai jualan produk. CR7 jualan kolor, itu CR7. Jadi udah saatnya kita mulai transisi dari yang tadinya misalnya terkenal dari olahraganya atau dari YouTube-nya, sekarang ke melayani lewat bentuk lain, entah itu dari coaching, entah itu dari jualan produk, entah itu dari bisnis. Dan menurut gue lebih tertarik ke arah situ sih. Gue nemuin cukup banyak semangat di bisnis, kayak belajar tentang nge-sales, gimana caranya gue bikin produk yang bagus supaya bisa gue jual nantinya. Kayak kemarin tuh gue ngerilis digital products, belajar bahasa Inggris, jadi ada kayak short course video, ebook sama
kayak kalender belajar gitu, itu dalam 1 minggu pertama syukurnya ada dapat kayak 15 jutaan lah dalam 1 minggu pertama nih. Jadi gue kayak dengan planning atau percobaan pertama gue nge-launch itu bisa dapat hasil yang lumayan, yang di atas ekspektasi ya menurut gue. Kalau misalnya gue terus belajar atau nekunin diri di bisnis, kayaknya gue punya potensi yang cukup gede. Jadi gue pengen belajar itu dan gue pengen proaktif, kayak gue nanya-nanya lebih banyak ke orang-orang yang udah jago bisnis. Misalnya gue minta tips mereka kayak gimana, gue minta saran gimana caranya gue bisa ngebangun products gitu. Tapi gue juga masih belum tahu jujur, karena gue saat ini posisinya lagi di luar negeri ya. Kalau misalnya posisi lu lagi di luar negeri, tapi lu pengennya tuh nge-serve pasar Indonesia, lu harus agak siap-siap karena ya di mana-mana tuh biasanya sekarang ya setelah COVID berakhir itu momen-momen yang luar biasa gitu, kayak misalnya ada momen-momen lu kepercik lah idenya atau lu ngebeturin ide buat ngeinovasi sesuatu. Itu biasanya tuh terjadi tuh di secara fisik kan. Makanya gue abis ini tuh salah satu plannya adalah stay dulu lah di Indonesia, entah 1 bulan, 6 bulan, tapi gue lihat dari teman-teman gue yang kuliah di luar negeri terus stay di Indonesia dan fokus di bisnis, itu lebih lancar bisnisnya daripada pas mereka lagi di luar negeri. Karena banyak kesempatan networking itu kan datangnya dari word of mouth ya, bukan dari profil media sosial aja. Ya jadi gue lagi ngerencanain itu sebenarnya, kayak 1 bulan, 6 bulan di Indonesia, dan kalau cocok gue perpanjang, kalau enggak gue nyusun exit plan-nya itu gimana. Jadi gue sambil nyusun exit plan juga sebenarnya saat ini, kayak oke, kalau di satu titik gue nggak mau bikin konten lagi, gue ada cukup mengatakan kejar-kejaran fame ini, atau ya dalam nature-nya pasar ya, pasti akan selalu ada wajah baru yang ngegantiin, tinggal tunggu waktu aja. Nah gimana sekarang yang bakal gue lakukan? Nah itu gue lagi bikin exit plan-nya juga. Dan salah satunya adalah kembali ke luar negeri. Gue belum tahu spesifiknya gimana, tapi syukurnya gue udah ada pengalaman tinggal di Jepang, di Jerman. Di Jerman bahkan gue sempet kerja juga kemarin hampir 1 tahun. Jadi mungkin gue ada sedikit kaki yang di luar nih. Cuma mungkin yang beda, yang susahnya lagi di sini itu adalah gue terima kalau misalnya gue keluar negeri, kemungkinan besar gue bakal biasa-biasa aja hidupnya. Gue nggak bakal yang gimana-gimana banget gitu, karena orang di luar negeri ya itu yang di negara-negara maju itu secara finance tuh mereka kekayaannya generasional pak. Kekayaan mereka tuh diturunin dari satu generasi ke generasi berikutnya. Jadi kita berjuang keras-keras nih untuk mencapai level kekayaan yang kita anggap nyaman, itu adalah garis start mereka. Jadi kalau misalnya gue milih berkarir di luar, gue harus terima bahwa oke, gue bakal hidup yang biasa-biasa aja. Tapi gue selalu ngeliat diri ini sebagai pengambil resiko ya. Tapi beneran gue lagi parah banget nih quarter life crisis 2 bulan 3 bulan ini ya. Cuma gue tahu ini adalah fase, sekali lagi adalah fase, dan semuanya akan berlalu. Cuma dengan gayanya Zahid ya, yang kayak teman-teman tahu, gue bakal selalu ngedokumentasiin apa yang gue laluin. Kalau sekarang gue lebih ngejar impact sih. Makanya format videonya juga beda-beda banget. Kayak ada yang ninggalin komen kemarin, bang kayaknya lu udah nggak kayak dulu, mending lu istirahat dulu aja gitu. Gue udah coba istirahat dan gue nggak menemukan kembali apa yang dicari dulu itu, karena ya udah itu momen dulu lah. Gue nggak mau terjebak di masa lalu. Ini yang gue punya sekarang, gue tetap mau berkarya dengan cara baru, mau itu lihat tulisan, lihat video, dan ya jujur aja gue ngerasa lebih damai lah ketika gue kayak nutup jumlah views, nutup jumlah subscribers, terus ya udah gue ngomong kayak gini dan ngebacain komennya satu persatu. Menurut gue itu lebih impactful dan lebih bikin gue ngerasa kayak oh ternyata ada gunanya juga gue ngomong kayak gini. Sebelumnya gue merasa kayak gue tuh selalu ada di atas treadmill dan gue kejar-kejaran views yang lebih tinggi, tiap video tuh pengennya viral. Cuma kan ya ini ada musim-musimnya lah. Kayak mungkin saat ini gue lagi kalem ya, cuma ya bisa jadi nextnya kalau ada window kesempatannya yang tepat, bisa jadi gue rame lagi, terus redup lagi, rame lagi, redup lagi. Ya itu adalah suatu nature dalam kehidupan. Jadi gue kayak lagi pengen berdamai aja di situ, dan juga mungkin sadari bahwa ini bukan sesuatu yang unik. Udah banyak banget orang yang ngelewatin ini sebelumnya, dan pada akhirnya mereka fine-fine aja. YouTuber-YouTuber sepuh juga dulu udah ngalamin hal ini duluan gitu, dan gue harus belajar dari mereka. Percayalah ya, buat 99% orang, lu juga bakal ngalamin fase naik turun itu. Dan lucunya dulu gue tuh ngira bahwa gue adalah 1% orang nih, dari 99 nih gue 1% orang, tapi ternyata nggak juga. Statistik tidak berpihak pada saya ternyata, tapi that's okay, kita masih bisa memimpin hidup yang bahagia dan fulfilled buat diri kita sendiri. Dan gue senang bikin video ini karena gue rasanya seperti melepaskan beban dari pikiran dan dari pundak. So thank you teman-teman udah ngedengerin. Kita ngobrol lagi di kesempatan yang akan datang.